Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq dari Prodi PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya tentang menciptakan keriting teknologi pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Poin pertama itu pengertian dan urgensi teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan sebuah sistem yang digunakan dalam pembelajaran untuk membentuk pelajaran yang lebih efektif. Teknologi pendidikan digunakan sebagai suatu sistem yang dapat menyelesaikan masalah dengan melibatkan orang, prosedur, langkah-langkah, dan analisis masalah yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Karena kepentingan operasionalnya, teknologi pendidikan dapat dipahami sebagai kerangka metode yang melibatkan pembangunan sistem dalam perencanaan, penggunaan, dan evaluasi semua kegiatan pembelajaran yang berfokus pada interaksi antar manusia dan di mana sumber daya dan teknik pembelajaran tersebut digunakan berujung pada akhirnya. Poin kedua itu ada manfaat teknologi pendidikan. Yang pertama itu teknologi pendidikan memberikan alternatif cara pembelajaran. Yang kedua itu teknologi pendidikan menawarkan cara atau sistem secara menyeluruh. Yang ketiga itu teknologi pendidikan memiliki tujuan tertentu untuk memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat itu teknologi pendidikan menawarkan cara yang sistematis. Integrasi teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Integrasi teknologi ke dalam pendidikan Islam merupakan langkah penting untuk memastikan proses pembelajaran sejalan dengan perkembangan saat ini. Teknologi menyediakan berbagai alat dan platform yang meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkaya pengalaman belajar bagi siswa. Pendekatan dan model yang berbeda dapat diterapkan untuk mengintegrasikan teknologi ini. Pendekatan berbasis kurikulum menekankan pembangunan teknologi ke dalam seluruh aspek kurikulum pendidikan Islam. Pendekatan strategis yang dapat diterapkan pada proses integrasi teknologi. Yang pertama itu perencanaan strategis. Mengembangkan rencana strategis yang jelas merupakan langkah pertama yang penting dalam integrasi teknologi. Rencana ini harus mencakup tujuan spesifik, strategi implementasi, anggaran yang diperlukan, serta kebijakan dan pedoman yang relevan. Yang kedua itu ada pengembangan keterampilan. Penting bagi guru dan staf pendidikan untuk memiliki keterampilan teknologi yang memadai agar berhasil mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pendidikan mereka. Program pelatihan dan pengembangan profesional harus dibangun untuk meningkatkan keterampilan digital dan teknologi. Yang ketiga itu kurikulum terpadu. Teknologi harus diintegrasikan secara harmonis ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum harus dirancang untuk menggabungkan penggunaan teknologi dalam strategi pembelajaran, penilaian, dan pengembangan keterampilan siswa. Inovasi teknologi dalam pengajaran akhlak dan nilai-nilai Islam. Inovasi teknologi pendidikan dalam pengajaran akhlak dan nilai-nilai Islam merujuk pada penerapan teknologi modern untuk memperbaiki, memperkaya, dan mempermudah proses pendidikan dalam konteks pengajaran akhlak dan nilai-nilai Islam. Teknologi tidak hanya dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih efektif, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Ada dua jenis inovasi teknologi dalam pengajaran akhlak dan nilai-nilai Islam. Yang pertama itu virtual reality, merupakan teknologi yang bisa digunakan untuk menciptakan simulasi pengalaman belajar yang mendalam, seperti pengalaman virtual dari sejarah Islam atau peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ini dapat membantu siswa merasakan dan memahami konteks sejarah dan nilai-nilai Islam dengan melebihi dan mendalam. Yang kedua itu ada aplikasi mobile, merupakan aplikasi seperti Al-Quran digital, aplikasi tafsir, atau aplikasi belajar hadis dapat mempermudah akses siswa terhadap sumber-sumber agama. Aplikasi ini sering dilengkapi dengan fitur seperti terjemahan, tafsir, dan penjelasan yang membantu siswa memahami ajaran Islam yang lebih baik. Ada 4 tantangan dan solusi dalam penerapan teknologi pendidikan di PAI. Yang pertama itu pendidikan nilai moral yang kuat menjadi sebuah prioritas dalam membimbing individu dalam memanfaatkan teknologi dalam hal yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan dampak moral dan etika yang diperlukan dalam era ini. Yang kedua itu fokus pada pengembangan kesadaran global dan peradaban manusia. Pendidikan agama Islam berwawasan global mengajarkan individu tentang keragaman budaya, agama, dan pemikiran. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih terbuka dan mampu berinteraksi dalam ranah internasional dalam kerangka kerjasama dan
Ketiga itu mengarahkan peserta didik untuk memiliki etis kerja yang berlandaskan nilai-nilai Islam dalam inovasi teknologi. Mereka diajarkan untuk menjaga keadilan, kebenaran, efisiensi, dan kesederhanaan dalam mengembangkan teknologi dan menerapkannya demi kemaslahatan umat manusia. Yang keempat itu memperkuat pemahaman agama dan kerukunan untuk umat beragama. Dalam era multikultural dan multiagama ini, pendidikan agama Islam berwawasan global menciptakan ruang dialog antar agama yang berlandaskan saling menghormati dan toleransi untuk memelihara kerukunan umat beragama. Ada 3 peran guru dalam mengintegrasikan teknologi pendidikan. Yang pertama itu pengembangan konten yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi. Yang ketiga itu mengatasi kendala infrastruktur dan biaya yang tinggi. Kesimpulan dari PowerPoint saya, teknologi pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif pada pendidikan agama Islam. Penggunaan teknologi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, serta memberikan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih menarik bagi peserta didik. Teknologi juga memungkinkan guru untuk menyampaikan materi dengan cara lebih bervariasi, sehingga peserta didik lebih mudah memahami konsep-konsep agama yang diajarkan. Sekian presentasi dari PowerPoint saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.